Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferindra Eko Prasetyo. NIM saya 418201200042. Video ini adalah suatu tugas besar 1 pada mata kuliah Pemodelan Proses Bisnis Universitas Mercu Buana tahun 2021. Materi ini tentang question and answer atau Q&A konsep pemodelan proses bisnis. Baik, saya akan mulai menjawab pertanyaan dari pertanyaan tugas besar yang sudah diberikan. Yang pertama adalah apakah definisi dari istilah berikut: wawancara atau interview. Wawancara adalah suatu percakapan langsung dengan tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan format tanya jawab yang terencana. Wawancara memungkinkan analis sistem mendengar tujuan-tujuan, perasaan, pendapat, dan prosedur-prosedur informal ataupun formal dalam wawancara dengan para narasumbernya. Joint Application Design atau JAD adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengizinkan anggota tim proyek, pengguna, dan manajemen untuk bekerja sama atau berkolaborasi mengidentifikasi persyaratan suatu sistem. JAD diklaim sebagai salah satu metode yang paling berguna untuk mengumpulkan informasi dari pengguna dan dapat mengurangi skop creep hingga 50%. Survei kuesioner adalah salah satu dari 3 metode interaktif method untuk mendapatkan kebutuhan informasi dari anggota organisasi. Sedangkan kuesioner itu adalah daftar yang berisi dengan pertanyaan-pertanyaan untuk tujuan khusus yang memungkinkan penganalisis untuk mengumpulkan data mengenai sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik dari orang-orang yang utama di dalam organisasi, serta mendapatkan pendapat dari respon yang dipilih. Sebutkan dan jelaskan 4 fase tahap dalam bisnis proses life cycle. Fasenya ada 4 tahap. Tahap pertama adalah analisis, kedua adalah desain, ketiga implementasi, keempat adalah monitor. Tahap analisis adalah tahap peninjauan lingkungan dan proses saat yang berjalan. Pada tahapan ini dapat mendefinisikan spesifikasi fungsional yang akan merinci fungsional requirement dari setiap proses bisnis berupa rincian dari apa yang sebenarnya akan terjadi di semua bagian proses bisnis, seperti bagaimana fungsinya dan apa yang dibutuhkan agar berfungsi dengan baik. Tahapan desain adalah suatu tahapan yang digunakan untuk merancang solusi untuk suatu masalah saat ini yang diidentifikasi dalam suatu proses bisnis. Tahap implementasi adalah suatu tahapan pekerjaan yang terlibat dalam mengimplementasikan proses yang disepakati dalam tahap desain. Terkadang tahap ini dikenal sebagai tahap realisasi karena mencakup perwujudan bisnis proses yang baru. Tahap monitor adalah suatu tahap pemantauan proses bisnis yang berjalan paling optimal, memungkinkan menambahkan fitur pelacakan, audit, dan sebagainya. Sebutkan salah satu tahap pada bisnis proses life cycle yang paling membutuhkan resource, cost, time, people paling banyak, dan berikan alasannya. Proses life cycle yang membutuhkan resource
cost time people paling banyak berdasarkan alasannya adalah tahapan implementasi. Pada tahapan ini, tahap implementasi ini mencakup pekerjaan dalam melakukan implementasi berdasarkan proses yang disepakati dalam tahap desain antar para pemimpin organisasi atau manajemen. Karena implementasi adalah skop pendampingan, pengamatan, kontrol, dan bimbingan agar desain proses yang telah disepakati dapat terlaksana secara baik di semua lini organisasi ataupun perusahaan. Apakah hasil dari tahapan analisis dari sebuah proses life cycle? Hasil dari tahapan analisis. Pada dasarnya, tujuan dari bisnis proses life cycle adalah suatu keuntungan strategis dan operasional, sehingga memiliki keterikatan dalam pengelolaan proses bisnis. Hasilnya adalah berupa suatu standar dan struktur klausal yang jelas karena organisasi atau perusahaan dapat bertahan dalam persaingan yang sangat kompetitif. Seperti contoh, organisasi atau perusahaan dapat menentukan faktor-faktor penyebab proses dan sistem yang terjadi pada manajemen mutu yang menyimpang, menempatkan pengendalian pencegahan untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan penggunaan peluang yang timbul. Secara konsisten dapat memprediksi pemenuhan kebutuhan masa depan dan harapan, juga tantangan untuk organisasi ataupun perusahaan dalam lingkungan yang semakin dinamis dan kompleks. Pertanyaan nomor 5. Apa rumus atau persamaan yang digunakan untuk mengukur kualitas fitness suatu algoritma? Algoritma yang digunakan adalah heuristic miner. Kualitas fitness itu dapat dihitung dengan menggunakan dua rumus, parsing measure dan continuous parsing measure. Untuk rumus parsing measure-nya sendiri adalah PMW sama dengan C dibagi T. Keterangannya adalah PMW adalah parsing measure, C adalah jumlah dari trace yang berhasil diuraikan dengan benar, dan T adalah total jumlah trace di dalam event log. Yang kedua adalah continuous parsing measure atau CPMW. Rumusnya adalah CPMW 1/2 I dikurang M dibagi E ditambah 1/2 E dikurang R dibagi E. Keterangan CPMW adalah continuous parsing measure, E adalah total jumlah dari aktivitas di dalam event log, M jumlah dari input yang hilang, misalnya aktivitas yang tidak berhasil diurai atau ditrace. R jumlah dari output yang tersisa, misalnya aktivitas yang mengikuti hingga akhir trace. Yang keenam, bagaimana proses mengevaluasi completeness dari proses model? Tentu dengan menggunakan percobaan algoritma modified time-based heuristic miner untuk mencari kesimpulan bahwa jika salah satu dari kondisi terpenuhi, maka length to loop dependency measure antara dua aktivitas X dan Y tidak dihitung. X adalah length one loop dan X WY lebih tinggi daripada positive observation threshold, atau Y adalah length one loop dan YWX lebih tinggi daripada positive observation threshold,
atau semua kondisi di atas. Bagaimana cara mengevaluasi validity dari proses model semantik? Perlu dilakukan dua langkah. Pertama, membuat dependency graph menjadi causal net, dan yang kedua, membuat causal net menjadi proses model semantik. Pembuatan dependency graph menjadi causal net harus benar untuk menafsirkan hubungan paralel AND, OR, dan SOR dari input dan output dalam dependency graph. Selanjutnya, algoritma digunakan untuk membuat perbedaan hubungan sekuensi dan hubungan paralel AND, OR, atau SOR antar aktivitas. Gateway dipilih dan ditambah tergantung pada sifat hubungan relasi, sekuensi, atau paralel. Akhirnya, gateway yang dipilih menghubungkan satu aktivitas ke aktivitas lain dengan benar. Seperti itu. Nomor 8, bagaimana cara mengevaluasi optimasi time dan cost? Menggunakan fungsi nonlinear untuk menggambarkan hubungan time cost dalam lingkungan penjadwalan proyek yang memungkinkan representasi yang lebih akurat dari pengaturan operasional. Model optimasi ini menggunakan upper bound dan lower bound serta fungsi batasan. Daripada dengan menggunakan linear programming, adapun langkah-langkahnya adalah hitung normal durasi dan minimum durasi dari proses bisnis. Temukan critical path dari proses bisnis menggunakan critical path method. Update additional cost dengan pemodelan nonlinear. Contoh tabelnya sebagai berikut. Ada kolom input, relasi, dan output, di mana adalah A sekuensial dari B N split dari C D N join dari E sekuensial F or split GH or join I sekuensial J sekuensi K. Jelaskan cara kerja dan definisi critical path method atau CPM. Cara kerjanya adalah teknik ini menganalisa jaringan, kegiatan, atau aktivitas-aktivitas ketika menjalankan proyek dalam rangka memprediksi durasi total. Critical path sendiri dalam sebuah proyek adalah jalur terpanjang dalam network diagram. Critical path didapatkan dari sebuah diagram jaringan atau network diagram yang memperlihatkan hubungan dan urutan aktivitas-aktivitas dalam suatu proyek. Secara umum, network diagram digambarkan menggunakan activity on mode atau AON dan activity on a row atau AOA. Pada AON, aktivitas proyek direpresentasikan dengan titik node, sementara pada AOA, aktivitas kegiatan direpresentasikan dengan panah atau row. Aktivitas proyek yang mendahului atau menjadi syarat dilakukan aktivitas lainnya disebut predecessor. Sebutkan langkah-langkah proses mengembangkan model kompleks yang lengkap dan benar untuk proses bisnis di kehidupan nyata dari multi-organizational collaboration.
Sebutkan langkah-langkah yang dilakukan menurut Hing Tianzeng, Huaduan Chongliu 2015. Pertama adalah pendekatan proses mining untuk menemukan proses model dari top level yang terdiri dari dua komponen fungsional disajikan dalam algoritma 1 dan algoritma 2. Algoritma 1 digunakan untuk memperoleh hubungan dependensi antar aktivitas dan algoritma 2 menggunakan hubungan ini sebagai input untuk membangun proses model akhir dari top level. 2. Mendiscover bottom level dengan proses mining. Untuk memperbaiki abstrak prosedur dari proses model top level, maka diperlukan proses model dari bottom level. Maka algoritma 3 diusulkan untuk memining proses model bottom level dari event log yang dieksekusi. Ketiga, refinement of Petri nets untuk proses integrasi. Teknologi proses mining digunakan secara terpisah untuk menemukan proses model top level dan proses model bottom level. Dengan proses refinement of Petri net, suatu abstract transition dari proses model top level dapat disempurnakan oleh proses model bottom level yang benar dan sesuai. Berikutnya, algoritma 4 digunakan untuk melakukan proses refinement of Petri nets. Jelaskan contoh dari penerapan algoritma top-to-down process mining based on refinement of Petri nets from multi-source event log. Pada bagian ini akan dijelaskan contoh penerapan algoritma top-to-down process mining based on refinement of Petri nets from multi-source event log. Data event log yang digunakan yaitu proses bisnis produksi benang. Sebuah proses bisnis produksi benang digunakan sebagai sebuah kasus untuk mengilustrasikan metode top-to-down process mining. Pada gambar 3.2 di bawah menunjukkan top level proses model dari proses bisnis produksi benang dan pada tabel 3.1. Ini gambar 3.2-nya. Di sini ada pada tabel 3.1 ada dua kolom. Pertama kolom message dan meaning. Message-nya adalah secara kode adalah PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6 sampai dengan PM11. Meaning-nya adalah ya seperti ini. Accept book, goods arrival notice, goods preparation notice sampai bubin roughing verification notice. Pada tabel 3.2 menunjukkan bagian dari event log arsitektur top level yang melibatkan satu cache event log yang dieksekusi. Sesuai data dari tabel 3.2, require message dan send message dari masing-masing aktivitas dapat diperoleh secara langsung. Event log tabel 2 dijadikan sebagai input. Dan langkah selanjutnya adalah menerapkan algoritma 1, preset, postset, receive message, dan send message dari masing-masing aktivitas yang ditujukan oleh tabel 3.3. Lalu dengan menerapkan algoritma 2 yang menggunakan tabel 3.3 sebagai input top level proses model dari proses bisnis produksi benang. Ini sebagai input
message sebagai input. Seperti ini. Ini tabel 3.2 menunjukkan bagian dari event log arsitektur top level yang melibatkan satu cache event log yang dieksekusi. Seperti ini. Di situ activity pp1 dengan cache ID pp1, activity T1, timestamp-nya, kemudian operator, di sini ada operator 2, require message-nya seperti ini, ada PM1, PM2, send message-nya PM3, PM4, seperti ini. Pada bagian event log top level proses model. Preset dan poset dari setiap aktivitas pada top level proses model. Seperti ini tabelnya. Di sini ada apa namanya, meaning di sebelah sini. Ini ada preset dan poset. Hasil meaning dari top level adalah sebuah proses top level dengan abstrak transition yang direpresentasikan oleh transisi, dan abstrak transition direpresentasikan oleh transisi A seperti ya, direpresentasikan ya, abstrak transition. Rincian proses dari 3 abstrak prosedur ini tidak dapat diperoleh pada tahap ini. Arti dari sebuah pesan yang terdapat pada masing-masing aktivitas ditunjukkan pada tabel 3.1. Ini gambar 3.2 bagian event log dari purchase department. Ini seperti ini. Nah, ini udah hasil ya. Ini adalah nah, pada tabel 3.7 preset dan poset receive message dan send message dari masing-masing aktivitas ditujukan pada tabel 3.7 dengan menggunakan algoritma 1, kemudian dengan mengeksekusi algoritma 3 diperoleh button level proses model untuk proses departemen T1 seperti yang ditunjukkan
pada gambar 3.4 yang ini. Pada tabel 3.8 preset dan poset ya, preset dan poset, received message dan send message, receive message dan send message dari masing-masing aktivitas ditunjukkan pada tabel 3.8 dengan menggunakan algoritma 1, kemudian dengan mengeksekusi algoritma 3 diperoleh button level proses model untuk blowing departemen T2 seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.5. Ketiga, tabel 3.9 preset, poset, receive message dan send message dari masing-masing aktivitas ditunjukkan pada tabel 3.9 dengan menggunakan algoritma 1, kemudian dengan mengeksekusi algoritma 3 diperoleh button level proses model untuk framing departemen T3. Ya, seperti ini. Ini model framing departemennya. Ini adalah hasil dari proses refine untuk proses bisnis produksi benang seperti ini. Jelaskan 3 tahapan utama dari modified time-based heuristic miner. 3 tahapan. Yang pertama, mohon maaf ininya bergerak. Ininya sepertinya oke. Pertama adalah mining dependency graph. Ya, proses mining dependency graph adalah langkah awal dari algoritma heuristic miner untuk membuat suatu dependency graph yang merupakan hasil dari perhitungan frekuensi-frekuensi dari hubungan antar aktivitas yang ada. Pertama yang dilakukan adalah menghitung frekuensi dari hubungan masing-masing aktivitas yang terhubung, kemudian dari frekuensi tersebut akan menentukan hubungan ketergantungan dari masing-masing aktivitas, atau dengan kata lain dapat dikatakan aktivitas yang dapat saling berhubungan. Rumusnya adalah ini.
X WY sama dengan X lebih besar WY dikurang X lebih besar WX dibagi X lebih besar WY ditambah X lebih besar WX ditambah 1. Keterangannya adalah X WY variabel pertamanya adalah ini adalah suatu nilai dependensi dari X ke Y. Kemudian ini X lebih besar WY adalah suatu frekuensi aktivitas X yang diikuti secara langsung oleh Y. Sedangkan yang ini X lebih besar WX adalah frekuensi aktivitas Y yang diikuti secara langsung. Kedua, mining short loop, length one loop dan length two loop. Dalam proses dimungkinkan untuk menjalankan kegiatan yang sama beberapa kali. Jika ini terjadi, ini biasanya mengacu pada loop yang terjadi pada proses model. Untuk long loop sudah dapat diatasi dengan menggunakan dependency measure, tetapi untuk short loop digunakan pengecekan tersendiri. Rumus length one loop adalah ini, di mana ini X WX adalah suatu nilai dependensi length one loop, dan ini X lebih besar WX adalah suatu frekuensi aktivitas X yang diikuti secara langsung oleh X, dan ini adalah frekuensi aktivitas X yang diikuti oleh aktivitas A, di mana aktivitas A merupakan bagian dari aktivitas yang ada di event log. Kemudian mining proses paralel. Mining proses paralel adalah untuk mendapatkan aktivitas paralel pada algoritma ini menggunakan parallel measure untuk menentukan suatu aktivitas tersebut paralel atau tidak. Sebelum menghitung nilai dari 25 parallel measure, ditentukan terlebih dahulu proses mana saja yang paralel dengan menggunakan causal matrix. Jika input dan outputnya lebih dari satu aktivitas, maka ada kemungkinan paralel, sehingga nilai paralel measure dari aktivitas tersebut dapat dihitung. Adapun rumusnya adalah ini. Di mana ini adalah parallel measure antara Y dan X, di mana split terjadi di X. Dan ini adalah frekuensi aktivitas Y yang diikuti secara langsung oleh Z. Ini adalah frekuensi aktivitas Z yang diikuti secara langsung oleh Y. Dan ini adalah frekuensi aktivitas X yang diikuti secara langsung oleh Y. Ini adalah frekuensi yang diikuti secara langsung oleh Z. Frekuensi aktivitas X yang diikuti secara langsung oleh Z. Jelaskan contoh discovery menggunakan modified time-based heuristic miner. Contoh event log-nya sebagai berikut. Ini contohnya nih. Seperti ini contohnya event log-nya.
Kemudian tabel event log-nya seperti ini. Di sini ada case ID, ada activity, ada start stem, ada end stem. Ini tuh menghitung dari array yang di sini, data array yang di sini, kelompok data yang di sini. Itu menjadi seperti ini. Ada P1 ini, kemudian P2, ya P2 ini, dan seterusnya sampai P6. Ya. Jelaskan contoh discovery menggunakan yang tadi. Oh iya. Oh ini masih. Ya ini ada mining grab. Mining grab-nya akhirnya seperti ini. Bahwa di sini ada ya di sini tadi nilai dari A B C D F G sampai K, di sini juga sama sampai K. Nilai activity-nya dalam matriks ini A bertemu dengan B ada 18. Ya dan seterusnya, cara itunya begitu. Lalu di sini membentuk matriks dependency measure dengan menggunakan perhitungan pada persamaan 2.1 seperti ini. Dengan menggunakan persamaan 3.1, persamaan 3.2, persamaan 3.3, dan persamaan 3.4, maka didapat nilai threshold sebagai berikut. A range of positive dependency measure PDM sama dengan 0,884. Standard deviation of PDM sama dengan 0,102. Relative to base threshold 0,833. Positive observation threshold 4. Dependency threshold 0,782. Dengan menggunakan nilai dari threshold tersebut, maka didapatkan dependency graph sebagai berikut. Seperti ini. Kemudian meaning short loop, length one loop, dan length two loop. Ya, dari metrik frekuensi pada tabel matriks frekuensi dari event log E dan menggunakan persamaan 2.2 didapatkan metrik one loop sebagai berikut. Ya, seperti ini. Kemudian menggunakan persamaan 2.2 diketahui metrik dependency length one loop seperti ini. Matriks frekuensi length two loop kemudian ini seperti ini. Ya, di sini K6 dengan K6. Kemudian menggunakan persamaan 2.3 menghitung length two loop dan membentuk matriks length two loop. Hasil metrik dependensi length two loop seperti ini. Dependency graph dengan dependency measure dan length one loop seperti ini.
Causal metrik dari gambar dependency graph dengan dependency measure dengan length one loop seperti ini. Activity A output B, input kosong. Input A, activity B, output CD. Input B, activity C, output E. Input B, activity D, output E, dan seterusnya ya. Kemudian dari causal metric pada tabel di atas dapatkan dua split join, yaitu split dengan input B dan input F, join dengan input C dan input I dengan aktivitas pada percabangan adalah C dikurang D dan G dikurang H dengan persamaan 3.6, maka didapatkan parallel measure seperti ini. Lalu untuk nilai AVG, PM input B dan output E adalah 1,378 dan average PM input dan output I adalah 0,72. Selain AVG PM, yang dibutuhkan selanjutnya adalah AVG PDM dengan persamaan 3.7 adalah sebesar 0,884 dan minimum PDM sebesar 0,567 dengan menggunakan interval dari persamaan 3.9, persamaan 3.10 dan persamaan 3.11. Maka split dan join yang digunakan model yang di discovery keduanya adalah AND dan OR, sehingga modelnya menjadi seperti berikut. AND split, AND join, OR split, OR join. Jelaskan tentang mining dengan algoritma proses model discovery based on active lifespan. Metode proses discovery based on activity lifespan mengemukakan bahwa suatu aktivitas memiliki relasi paralel dengan aktivitas lain apabila waktu mulai aktivitas tersebut terjadi sebelum waktu selesai aktivitas lain. Sesuai dengan metode proses discovery based on activity lifespan, maka event log yang digunakan baik event log lampau maupun streaming event log menggunakan pencatatan waktu ganda atau waktu mulai dan waktu selesai suatu aktivitas. Jelaskan tentang mining dengan algoritma heuristic miner for time interval. Algoritma ini diperkenalkan oleh Andrea Buratin untuk menemukan proses model dari event log menggunakan aktivitas sebagai interval waktu. Ini adalah contoh proses yang disusun oleh aktivitas dengan perilaku yang sama sekali berbeda jika mining sebagai interval waktu atau kejadian sesaat. Heuristic miner time interval interval menganggap setiap aktivitas sebagai peristiwa instan, baik mempertimbangkan waktu mulai atau selesai sebagai log aktivitas. Dalam contoh yang ditunjukkan pada gambar di atas, terlepas dari waktu awal atau waktu akhir yang digunakan, algoritma akan memiliki ketergantungan linier antara semua aktivitas. D tergantung pada C tergantung pada B pada A. Untuk memperluas algoritma agar dapat mengatasi interval waktu, perlu disediakan definisi baru untuk relasi sukses langsung dalam konteks interval waktu. Dengan demikian aktivitas yang direpresentasikan sebagai suatu peristiwa.
Ya, demikian Q&A konsep pemodelan proses bisnis. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ferindra Eko Prasetyo mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.